Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nali Butunawa. Saya akan menceritakan tentang biografi Quraisy Shihab. Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraisy Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Profesor Kiai Haji Abdurrahman Shihab, adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai seorang tokoh pendidik yang punya reputasi baik di masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di ujung pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung Pandang. Setelah itu ia melanjutkan sekolah tingkat pertama di kota Malang sambil nyantri di pondok pesantren Darul Hadis Al-Falakiyah di kota yang sama. Demi studi keislamannya, Quraisy Shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar Kairo pada tahun 1958 dan terima di kelas 2 Sanawiyah. Setelah itu ia melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar pada Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC, tingkat sarjana S1, dan 2 tahun kemudian ia berhasil meraih gelar MA pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul Al-Ijaz At-Tashri'i Al-Quran Al-Karim atau Kemujizatan Al-Quran Al-Karim dari segi hukum. Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir pada tahun 1980. Quraisy Shihab kembali menuntut ilmu ke alma maternya Al-Azhar, mengambil spesialisasi studi tafsir Al-Quran. Ia hanya memerlukan waktu 2 tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul Nazm Ad-Durar li Al-Biqai Tahqiq wa Dirasah, suatu kajian terhadap kitab Nazm Ad-Durar berhasil dipertahankannya dengan predikat Summa Cum Laude dengan penghargaan Mumtaz Ma'a Martabah Asyaraf Al-Ula atau sarjana teladan dengan prestasi istimewa. Nama Quraisy Shihab masuk dalam daftar 500 muslim paling pengaruh dunia. Kehadiran Quraisy Shihab di ibu kota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan anggota Lajnah Pentasih Al-Quran Departemen Agama, dan dia juga terlibat dalam berbagai organisasi profesional antara lain asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Quraisy Shihab juga sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuannya yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya yang menyampaikan pendapat dalam gagasan dengan sederhana tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat. Ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid Al-Tin dan Futullah di lingkungan pejabat pemerintah, seperti pengajian Istiqlal dan serta di sejumlah stasiun televisi atau di media elektronik, khususnya di bulan Ramadan. Beberapa stasiun televisi seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadan yang diasuh olehnya. Kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran dalam konteks masa kini dan masa modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar-pakar Al-Quran yang lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan penggunaan metode tafsir maudhu'i, yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Al-Quran yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama dari ayat-ayat tersebut, dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat Al-Quran tentang berbagai masalah kehidupan. Dapat dijadikan bukti bahwa ayat Al-Quran sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.
Qurra Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual fungsikan dalam kehidupan nyata. Penafsiran terhadap Al-Quran tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa, selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu, ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan sikap hati-hati dengan Al-Quran, sehingga seseorang tidak mudah mengklaim sebagai pendapat Al-Quran. Bahkan menurutnya adalah suatu dosa besar jika seorang memaksakan pendapatnya atas nama Al-Quran. Qurra Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut diabdikan dalam bidang pendidikan. Badan Pertimbangan Pendidikan menulis karya ilmiah dan ceramah amat erat kaitannya dengan pendidikan. Kegiatan pendidikan, dengan kata lain, ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. Ia memiliki sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya sederhana, tawadu, sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Qurra Shihab yaitu mampu menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran dalam konteks akademik. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode maudhu'i dan pendidikannya di pesantren dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya di Universitas Al-Azhar. Dan ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan ilmunya untuk mendidik umat. Ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Beliau adalah orang yang tawadu, sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip. Dia termasuk dalam nama 500 orang yang paling pengaruh di dunia. Itulah tadi sekian cerita dari biografi Qurra Shihab. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum.